Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dulur-dulur sedanten sing kula hormati eh, Gus Mubin, Ustadz Mubin. Kula sedanten ngaturaken nuhun selalu menemani kita semua ya, teman-teman ya. Dengan kondisi PAUD gitu ya. Pendidikan anak usia tua Dengan gitu. azan tua ya benar Pak. Kalau nikah itu ibadah yang panjang, mungkin ngaji juga panjang juga Ustadz ya. Panjang Pak. Panjang. Nah ini Ustadz, isu hot dari pagi sampai malam ini, kita tahu di belahan-belahan dunia itu biasanya kita tahu tuh sering bertengkar gitu ya, kayak Viking, terus Mongol sama Cina gitu, sama Arab, Jahiliyah gitu. Tapi ternyata Oman dan Bahrain itu sepertinya tadi malam itu kesukuannya itu kuat atau bagaimana gitu. Sehingga 90 tambah 6 sama dengan 98. Kita masuk ke situ kira-kira gimana tuh? Untuk ternyata kok orang Arab bisa saling support gitu. Iya Pak, karena salah satu budaya yang masih kental di Timur Tengah itu kan namanya ta'assub ya. Ta'assub. Ta'assub itu unsur kesukuan. Sampai ada istilahnya itu seperti waktu dulu itu pernah kejadian pada masanya Sayyidina Abu Bakar itu kan ada namanya Nabi palsu Pak. Nabi palsu itu dikenal dengan Musailamah. Musailamah al-Kadzdzab. Yang beliau itu dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu ya salah satu tempat pedukuhan atau perkampungan yang ada di Najd. Kalau sekarang itu Riyadh itu di Arab Saudi. Oh. Sampai beliau itu mengatakan begini, sukunya itu kan pernah diajak untuk beriman kepada, untuk maksudnya bertobat lah dari murtadnya mereka kan. Jawabannya di luar dugaan. Kami tahu Muhammad bin Abdullah itu benar. Tapi kebohongan dari Musailamah yang notabene suku kami itu lebih baik, lebih kami sukai daripada kebenaran dari Nabi Muhammad sendiri kan. Artinya ada kebanggaan kesukuan itu Pak. Walaupun palsu sebenarnya malah. Emangnya aku masih cuma Quraisy doang yang punya nabi? Kami juga punya nabi walaupun palsu Pak. Yang penting kan nabi Pak. Meskipun palsu kan itu. Jadi ada istilahnya kayak gitu tadi tuh. Meskipun kebenaran itu ada pada Muhammad, tapi kami lebih senang terhadap kebohongan yang dibawa Musailamah. Karena itu mereka, karena dia itu suku kami gitu. Ya kalau sudah bawa kesukuan itu sudah termasuknya itu kan di tradisi jahiliyah kan seperti itu. Yang penting orang kami kan. Hebatnya Indonesia itu untuk seperti itu udah selesai Pak. Indonesia itu udah selesai Pak. Padahal mah yang main itu kan naturalisasi kan. Iya. Gitu. Berhubung dia itu membawa Garuda Pak. Menang kalah pokoknya malah merah putih titik pokoknya makan itu. Kita tuh masalah kesukuan udah selesai Pak. Itu urusan dagang itu malah. Tapi kalau untuk urusan apa untuk urusan tanah air itu kami junjung sedemikian tingginya kan gitu. Sampai ada awal lagu wajib itu selesai. Iya betul. Apa selesai pertandingan itu kan. Tanah air itu emang sakral sekali itu. Ibu sud itu Pak. Iya. Suasananya bikin merinding. Nah, itu kan kalau mereka tuh masih sibuk dengan kesukuannya ya kan. Kita itu sudah finish dengan masalah mereka.
kalaupun masih ada, itu pun kancahnya lokal itu. Tapi kalau sudah di luar, udah Pak. Meskipun nama semua naturalisasi kan pemain Indonesia kan ya. Warga negaranya itu tadinya bukan Indonesia kan. Berhubung bapak moyangnya orang Ambon, bapak moyangnya orang Indonesia kan. Ya berarti bawa nama Indonesia Pak. Walaupun mungkin ada sebagian daripada mereka tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa daerahnya bahkan. Tapi kan berhubung memang membawa eksistensi bangsa ini di kancah internasional kan. Baik kita dukung habis Pak. Kalah menang pokoknya Mas penting bacakan gitu. Begitu ya. Pak Rofet ya. Pokoknya kalah menang seperti bacakan kan gitu loh kan. Ya. Itu kalau mereka kan masih sibuk tentang kesukaan, kita sudah finish seperti itu. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Ya kan, bukti kedewasaan bangsa ini itu adalah ketika 1928 itu Pak. Sumpah Pemuda ya? Sumpah Pemuda Pak. Untung jadi Sumpah Pemuda Pak. Gara-gara Sumpah Pemuda Pak, Indonesia merdeka Pak. Tapi gara-gara sumpah orang tua, maling kundan di Batu. Hebatnya Sumpah Pemuda itu, ya itu tadi Pak, bisa membuat persatuan yang terangkai dari banyak perbedaan. Tapi kalau Sampai udah sumpah hari ini. iya Pak, kalau udah sumpah orang tua Pak, Kualat. jadilah kisah maling kundang Pak. Nah ada istilahnya, kalau Sumpah Pemuda jadi Indonesia merdeka. Kalau sumpah orang tua jadi anak durhaka nantinya. Sampai ada istilah seperti itu kan. Nah ini kan menunjukkan kita itu dari Sumpah Pemuda itu betapa dewasanya karakteristik bangsa kita. Walaupun memang kadang masih kanak-kanakan sih. Itu kancah lokal kalau itu malah. Terus bahasanya mah ari bebocahan menenjuru umah bahas ini jabu mak wong tuwa. Ada para nakal menenjuru bae ini umah ini jabu mak apa bahasanya itu kelihatan dewasa aja kan. Terus nanti kalau pas Bahrain tahun depan main ke sini kira-kira sambutan apa yang harus kita siapkan Ustaz? Apa perlu disiapkan itu kan? Ayam cemani atau gimana Ustaz? Ayam cemani kan? Apa kambing itu kambing hitam kan itu? Nah itu enggak pakainya kalau bangsa kita mah enggak seperti itu Pak. Karena untuk hal-hal yang demikian kan, bahasa yang ngomong ini tentang cek khotam ini Pak nanti. Ini benar Pak. Untuk masalah ya hal-hal yang metafisika ya. Itu kan emang sudah genetik bangsa ini Pak. Iya. Urusan klinik itu udah genetik ya bangsa ini Pak. Enggak pernah jauh-jauh daripada hal-hal yang tidak terlihat kan. Ya kalau untuk nanti kemudian ternyata di sini, ya pastinya kami tidak mempermasalahkan tentang apa perlu seperti itu kan. Ya nggak perlu lah Pak. Karena untuk bisa dapat kena seperti itu Pak, kena hal yang perkara seperti itu, harus korbannya itu meyakini kalau itu ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa Pak. Buktinya Benyamin Netanyahu, ya kan. Bahkan sebelumnya itu kan Perdana itu pernah ceritanya itu mau disantet sama orang Indonesia. George Bush itu ya kan ya. Amerika itu kan. Ariel Sharon Israel. Itu pernah mau disantet orang Indonesia, disantet beneran Pak. Yang dimana dukunnya itu kebetulan sudah meninggal sekarang Pak. Itu kan. Ya nggak kena Pak. Gitu ya. Ya karena emang berangkatnya itu kalau korban itu meyakini kena dan kita pun meyakini dia kena, ya kan ada kutub yang saling menerima Pak. Positif negatif jadi Pak. Nah ini sama-sama negatif ya Pak, bertolak belakang Pak gitu kan. Kita punya negatif, dia negatifnya itu unsurnya karena tidak mempercayai dan meyakini, ya nggak kena Pak. Nggak kena kayak gitu. Ya kan ini berangkatnya seperti prasangka Pak. Sampai kalau di dalam psikologis itu ada namanya
teori jeruk nipis. Teori jeruk nipis itu ini hebatnya ya Pak, hebatnya imajinasi Pak. Hebatnya imajinasi atau hebat kalau dalam bahasa Arab itu zon ya, praduga itu. Prasangka. Prasangka. Prasangka yang banyak benernya kalau zon itu. Itu sampai istilahnya itu teori jeruk nipis itu pernah dipraktekkan. Coba Anda bayangkan, Anda sedang nyesepi ya bahasanya, ngemut kalau itu mana. Jeruk nipis. Barangnya belum ada, air liurnya menetes. Mau kita nonton aja kan video apa ya, video jeruk nipis itu kan, orang yang gitu-gitu ya kan. Kita aja ikutan geli Pak gitu loh kan, ikutan kerasa. Padahal apa? Dia yang merasakan bukan kita. Efeknya dong seperti itu. Nah, prasangka itu bahwa saya itu kecut, berarti kita juga membayangkan itu kecut, itu juga asam. Hati kita mendorong untuk itu pasti meyakin bahwa itu asam. Otomatis ini akan menimbulkan sinyal ke saraf untuk membayangkan rasa asam, dan ini efeknya dari tubuh itu mengeluarkan air liurnya kan gitu. Padahal cuma membayangkan, belum nyicipin Pak, cara aslinya Pak. Nah kan larinya kan kenapa ini? Nah larinya pada zon ini Pak. Makanya kenapa kita itu dianjurkannya itu kan Prasangka baik ya. prasangka baik ya. Jadi bukan minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun kan. Hendaklah kau menjauhi banyaknya prasangka. Karena sebagian dari yang kita prasangkakan itu adalah dosa. Dosa, ya muaranya salah. Efeknya dosa adalah salah kan. Intinya apa yang diprasangkakan belum tentu apa yang terjadi gitu. Tapi akibat daripada prasangka itu kebanyakan terjadi Pak. Nah ini sugesti seperti waktu cerita kemarin nabrak kucing itu Pak. Sama mobil kalau tabrakan, dorong balen, dol ke. Seperti kalau Pak Robert itu enggak mandiin goloknya Pak. Ciomas. Golok mana dulu nih? Ini jadwal Pak, jadwal nyuci pusaka kan. Wih, sekaten. Nah kan gitu. Ketika dia itu meyakini bahwa pusaka ini akan bisa memberikan tuah, gitu. Seumpamanya saya itu tidak merawatnya, dalam hal ini adalah memandikannya, ini akan memberikan efek negatif bagi saya. Terjadi efek negatif Pak, kalau kita meyakini Pak. Nah, kalau misalnya cuma digeletak, ini mah hanya sekedar alat petukangan ini mah, itu kan. Alat petukangan itu. Ya, jadinya alat petukangan Pak. Gitu. Makanya kenapa dzon itu selangkah lagi menjadi yakin Pak. Apa yang diyakini itu pasti yang terjadi. Nah kan keyakinan itu, makanya kalimatnya seperti ini benar Pak. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Benar itu Pak. Karena meskipun kita satu agama, satu akidah, belum tentu keyakinan akan terkabulnya doa itu sama. Karena kan orang mau maknainnya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Pahamnya sudah lain akidah kan, sudah lain agama. Padahal memang dalam kitab pun sama seperti itu. Kenapa kita berdoa sendiri, antara kita didoakan dengan doa sendiri kok lebih yakin didoakan itu. Antara didoakan sama doa sendiri, biasanya lebih yakin didoakan. Kita lebih yakin terhadap pekerjaannya orang daripada pekerjaan sendiri itu Pak. Dalam usul rohani loh itu Pak. Ya, padahal mah sama saja sih Pak, sama saja itu malah. Ya kayak halnya seperti hal berdoa. Ya kalau untuk berdoa kan semua juga bisa Pak. Ya, cuma kan kembali lagi, keyakinan akan terkabulnya doa itu kan tidak pernah sama.
mohon doanya Pak Ustadz, mohon doanya Pak Iya, Yai, mohon bener. doanya kan gitu loh kan. Ya, padahal ini doa aja sama aja Pak, doanya sabu jagat, Pak Robbana hatinya Iya, lagi kan betul. itu. Doanya juga bisa kan, udah sampai kan, udah bisa kan. Tapi kan tetap kita butuh untuk bisa meyakinkan hati kita bahwasanya doa kita terkabul gitu. Nah, dengan meminjam bahasanya Pak, meminjam lisannya orang yang kita yakini dekat, orang yang kita yakini eh, orang-orang soleh lah gitu Pak. Walaupun memang biasanya kadang Pak, ini kan sampai ada ceritanya tentang itu Pak, tentang mujahid itu Pak. Ini kekuatan dzon ya Pak ya. Sebenarnya kisah ini kan zaman khalifah kan itu Pak. Yang kejadian tentang dzon itu Pak, tentang prasangka. Ada sekelompok perampok yang memang pekerjaannya ya merampok Pak, tukang begal kan itu. Nah, di tengah perjalanannya menuju lokasi pembegalan, kemalaman. Di tengah perjalanan kemalaman, kemudian mampir di salah satu rumah warga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Musafir kami Pak. Kami mujahid fisabilillah. Bohong dia Pak. Iya, ya. Oh itu. Tapi melihat indikasinya kok ya benar bawa pedang. Ya kan? Ya benar jihad ini man. Bawa senjata udah kan. Kami serombongan mujahid fisabilillah yang dalam perjalanan kami menuju medan tempur kemalaman. Izinkan kami untuk bisa bermalam di tempat Bapak. Gitu kan. Kan bangga itu Pak. Mari, Jadi mari tuan Pak, mari. rumah. Oh, silakan. Lu dipersiapkan sebenarnya. Dipersiapkan yang sebenar-benarnya lah itu malah. Dilayani kan. Sampai kemudian disediakan air buat wudhunya kan. Itu sahibul bednya itu berjaga di malam itu agar bisa melayani tamunya. Diintip lagi kan, masih terjaga, masih juga rampung Pak. Kan jadi kesempatan Pak itu malah. Jadi oh iya, airnya oh masih ya. Akhirnya kan disediain kan itu. Ini buat bersucinya. Ya bener lah bahasanya Pak, mengelihatkan kepada mereka itu memperlihatkan bahwa saya ini memang kami layak. Gak biasa-biasa tahajud itu Pak. Bangun malam. Kan modus Pak. Biar jangan dicurigai lah. Masa mujahid kok turunnya kawanan gitu kan ya. Bangunnya kesiangan kan gitu. Nggak pantas lah. Jadi harus tetap bisa bangun malam lah. Wudhu Pak. Saya juga kalau di rumah mertua kayak gitu Ustaz. Berarti ibadah kita kebanyakan modus Pak. Iya benar. Nah itu ketika wudhu itu kan air bekas wudhunya itu. Air bekas wudhunya itu kan sisa-sisanya itu kan diambil. Ketika diambil itu kebetulan sahibul bait itu punya anak kecil yang lagi lumpuh. Dimintain barokah doanya, dimintain doanya lah gitu kan. Karena orang berjuang fisabilillah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah lah, membela agama Pak. Lalu air bekas wudhunya ini kan ituin berarti apa? Dibasuhkan. Dibasuhkan kan gitu, dibasuhkan. Udah paginya pulang, Pak. Paginya kan mereka pergi pamit. Terima kasih. Nah pulang, ketika pulang lewat situ lagi Pak, ketemu dengan anak kecil yang sedang main-main, sedang bermain-main. Anak itu ini orang ini begal ini kenal. Ini anaknya Fulan yang rumahnya saya inepin kan itu. Yang rumahnya itu saya nginep pada saat itu kan. Lalu dijawabnya,
Dipanggil anak kecil itu kan. Kamu anaknya Fulan bin Fulan ini. Iya. Loh kok kamu bisa jalan? Bukannya kamu lumpuh? Cerita. Waktu itu rumah kami kedatangan mujahid fisabilillah. Akhirnya saya oleh ayah saya minta didoakan agar diberikan kesembuhan. Dan air bekas wudhunya itu dibuat untuk membasuh badan saya. Alhamdulillah, barokahnya para mujahid yang menginap di rumah kami, saya diberikan kesembuhan. Kaget itu rampoknya. Padahal saya ini modus banyak. Begini makan. Lah kok bisa? Lah ini sebenarnya menunjukkan betapa kuatnya Sugesti itu. sugesti itu kan. Makanya kenapa ana inda dzoni abdi itu, Aku seperti prasangka hambaku. aku sebagaimana prasangka hambaku kan itu. Ya jadi sesuai dengan persangkakan. Kalau kita sejak kali persangkakan jelek ya Pak ya. Dipersangkakan jelek Pak. Nah nanti secara sugesti nanti menunjukkan kejelekan ya Pak. Kepada orang yang mempersangkakan kita jelek gitu. Secara naluri itu seperti itu nanti. Secara tidak sengaja nanti ketika kita disangka jelek, nanti dipertunjukkan kita jeleknya kepada dia. Gitu. Kalau dia menyangka kita jelek gitu kan. Nah, makanya kan sampai diomongin kita ini hebat ini bukan karena kita hebat, tapi karena ditutupi kejelekannya kan itu. Makanya kalau orang dulu kan perkara zon ini kan betul-betul dijaga ya. Bukan hanya pada saat kejadian yang menuntut adanya suudzon, tapi juga sebelum kejadiannya itu juga mereka itu menghindari. Ya, kalau kami kan ngelihat ada orang boncengan kan gitu. Lalu kemudian habis itu usianya terpaut jauh. Ya bapak anak paling ya. Atau itu ponakannya. Tapi keluar dari hotel Pak. Oh ya paling bapak anak. Tapi kok mustahil bapak anak ini Pak. Jadi sebenarnya setan itu cara menggodanya itu caranya itu dengan kalimat ini Pak. Kalimat pertama itu masa iya. Nah, pintunya pertama itu. Masa iya gitu loh kan. Itu pintu pertama itu Pak. Kalau kita melayani masa iyahnya, diladeni masa iya, nanti nambah kalimat kedua. Terus bagaimana? Nah, nanti kan menuntut jawaban. Yang pertama masa iya berarti menuntut kelanjutan cerita. Terus nanti timbul yang kedua. Terus bagaimana? Nah, dia menuntut kejelasan. Nah, nanti yang ketiganya. Oh begitu ya. Nah kalimat oh begitu udah berarti pembenaran kayak gitu Pak. Jadi pintunya seperti itu Pak awalnya. Nanti dia tuh pengenalan. Oh berarti, nah imajinasi itu yang bermain di pikiran dia. Pada akhirnya membuat mindset yang menjadikan orang itu jelek. Awal mulanya itu adalah kita terlalu meladeni kalimat masa iya. Nah ini nih awal mulanya ini masa iya. Terus bagaimana? Oh begitu. Nah terakhir itu oh begitu. Berarti udah pembenaran kalau ini malah Pak. Ketika kita itu sudah mendapatkan kabar seperti itu kan. Kalimat-kalimat tabayun itu yang sini kita dengar fatabayanu kan gitu kan. Kan aslinya kan kalau dirunut kan ya yuwaladina injakum fasikum binabain kan. Apabila datang orang fasik orang ya yang gak bagus-bagus amat lah notabene ya. Hendaklah dengan membawa berita. Ketika datang orang fasik membawa berita fatabayanu. Maka cross check kan gitu Pak. Diperjelas lagi. Tapi kadang dengan kalimat diperjelas lagi itu malah kita itu membuka aibnya kan. Nah, membuka aibnya kan kalau orang dulu itu menimbang-nimbang. Jika saya membuka ini tidak ada maslahatnya maka tidak perlu saya buka. Ya. Ada maslahatnya Pak. Biar kontennya laku Pak.
Apa? Yang enggak. Kemaslahatan di sini kemaslahatan yang tidak ada kaitannya dengan dosa, dengan maksiat. Maka selama kemaslahatan itu berkaitan dengan dosa dan maksiat, maka sejatinya itu tidak maslahat. Seringnya kan begitu juga. Ketika dapat kabar, telinga kita pertama menolak, Pak, dengan kalimat masa iya. Akhirnya kan disitu kan untuk penjelasan. Mulai itu terangkat ya Pak, mulai tertarik tuh. Terus bagaimana? Udah kalau terus bagaimana diperjelas. Oh begitu. Nah kalau sudah kalimat oh begitu, sudah Pak, masuk Pak. Masuk kepada suudon yang sebenarnya gitu loh, sebenarnya suudon kan. Kalau masih masa iya itu masih belum Pak. Saya pintu pertama kali ketika kita itu sampai saya dibilang, oh itu virusnya, maaf ya ngomong Pak, virusnya TikTok itu ya seperti itu dimulainya. Ada kalimat istrinya nurut, oh ya, terus kemudian untuk apa suaminya rajin kan itu, scroll kan itu, ketemu, oh jadi begitu ya, emang tidak seharusnya seperti itu, saya ini perempuan dan seterusnya kan, kita juga punya kewajiban yang sama, kenapa saya harus menuruti selalu ucapan suami saya kan, mulailah di situ timbul bahasa iya seperti itu ya. Nah pertimbangan, nah cari lagi kan keterangan yang lain. Yang dimana pada akhirnya itu adalah oh begitu, akhirnya jadi sebuah pembenaran. Pembenaran itu awal mulanya dari rasa penasaran Pak. Epo ya kan. Terus kalau kita berlama-lama di satu video jenis itu, berikutnya yang disaranin yang sejenis juga. Ya sejenis juga kan sama kan. Algoritmanya begitu. Saya sekarang aja Pak, nyekrol ya kan tentang Bahrain sama. Lah terus nyekrol tentang apa latar belakangnya si wasit itu. Iya, kan? Dicari IG-nya. Cari kan semua. 270 juta kan yang ngegempur satu akun. Apa ditutup kan itu. Apa di privat akunnya udah. Ya nggak bisa itu malah udah. Ya karena berangkatnya kita tidak menerima. Sesuatu yang tidak menerima itu tentu akan menimbulkan rasa penolakan. Bagaimanapun harus menolak. Itu secara psikologis Pak itu malah. Bagaimanapun saya harus menolak. Baik benar atau salah, kalau sudah larinya itu saya menolak, baik itu menolaknya dengan cara yang benar atau cara yang brutal, pokoknya yang penting saya menolak gitu loh kan. Nah, sebenarnya penolakan itu kan tidak negatif penolakan itu, asal caranya dan isinya baik. Nah, yang repot kan kalau sudah tercemari dengan rasa penolakan yang kehilangan nalar kan. Emosional. Udah masuk ke personal nantinya kayak gitu malah. Kenapa enggak orang Indonesia aja kan? Yang jadi wasit Asep ya kan? Asep Safruddin gitu loh kan. Wah, nanti jadi kayak pon lagi nanti. Pukul. Ya, kalau si Asep masih jujur Asep malah. Dengan contohnya kalau ini malah kalau nggak Asep Agus dah gitu. Namanya kan. Siapa dah? Namanya Umar ya. Wasitnya ya. Iya, Umar marah ngetuk. Negaranya Oman lagi ya. Aduh, Oman mah ditonjong ini tukang kelapa. Itu nama aslinya Abdurrahman itu Pak. Cuma Oman kan biasa kan. Jadinya Omen Pak kayak gitu biasanya kan. Nah, makanya kan agak ini Pak, agak sinkron Pak. Saya tuh kadang pas ngeliat nama siapa Robert, kok nggak nyambung amat ya kan itu. Ini kemana kan gitu loh kan. Ini kalau nama WhatsApp-nya itu ini Ustadz Obed Cobain. Saya bilang Nirvana ini rocker saya bilang.